Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Umat Allah yang terkasih, mari kita mendoakan siapa saja yang sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit ataupun di rumah sendiri. Secara khusus kita memohon doa untuk Benediktus Aditya Baskara dan Mega Benedikta yang sedang dirawat di rumahnya sendiri. Dimohon oleh Joakim Patrick Sihotang. Semoga Benediktus Aditya Baskara, Maya Benedikta diberi rahmat kesembuhan dan dapat memenangkan atas rasa sakitnya ini. Kesehatannya segera dipulihkan. Yang nomor 2, saya meminta kepada saudara-saudari sekalian untuk mendoakan teman, sahabat saya, Antonius Wahyu Setiawan, yang dipanggil Tuhan 3 hari yang lalu. Kepada keluarga yang ditinggalkan, saya atas nama pribadi dan atas nama sahabat-sahabat dari Angkatan Seminari Menengah Stella Maris Bogor tahun 94 mengucapkan bela sungkawa yang mendalam. Boleh sedih, boleh berduka, tetapi jangan berlarut-larut. Semoga Antonius Wahyu Setiawan diampuni segala dosa dan kekurangannya, dan ia diterima dalam kebahagiaan kekal di surga, dan menjadi pendoa bagi keluarganya yang masih berziarah di dunia. Semoga keluarganya diberi kesehatan yang baik, diberi perlindungan dan berkat dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali keluarganya ikut misa live streaming ini. Tadi Romo Jatmiko dari Bogor, Romo Rudi dari Bandung, Romo Valen dari Purwokerto, dan Romo Iman Nifak juga sudah mengintensikan misa untuk sahabat saya ini, sahabat kita. Untuk teman-teman dari Agustinus I, Justinus Basuki, Thomas Diman, Joni Halim, Hieronymus Hinakin yang memilih hidup menjadi awam, semoga tetap dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dalam perayaan keselamatan pada sore hari ini. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu.
Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak itu tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Umat Allah yang terkasih, perjumpaan Allah dengan Yakub dalam mimpi adalah gambaran yang intim, yang mendalam antara manusia dan Allah. Relasi yang mendalam itu mau melanjutkan sejarah keselamatan antara Allah dan manusia. Sejarah keselamatan yang diperkenalkan Allah melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dalam bacaan dari kitab Kejadian itu dikisahkan sampai Yakub. Yakub akan menjadi bangsa yang besar, bangsa pilihan, dan dia akan menurunkan 12 suku Israel sebagai suku-suku yang dipilih Allah, umat keselamatan. Ada kata-kata yang menarik, yang menjadi renungan dalam hidup saya, dan saya harap dalam hidup Anda. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Pengetahuan itu menyangkut pikiran, akal budi. Tetapi ketika pengetahuan itu didalami lewat hati, lalu kehadiran Tuhan menjadi terasa. Tuhan ada di tempat ini dan lewat akal budi kita tidak mengetahuinya. Tetapi lewat hati dan iman kita mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi kita dalam menempuh perjalanan ini. Memberikan kita roti untuk dimakan setiap hari. Memberikan kita pakaian untuk dipakai. Asal agar kita selamat. Keselamatan itu sungguh dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Asal saja kujamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan sembuh. Pun
anak perempuan Jairus yang mati, dipegang tangannya oleh Yesus menjadi hidup kembali. Di hadapan penderitaan, di hadapan kematian, terutama kematian sahabat dan teman saya, Antonius Wahyu Setiawan, kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iman akan Tuhan, iman yang menyelamatkan, yang membuat kita tabah, yang membuat kita bangkit untuk menghadapi penderitaan dan kematian. Dan semoga sahabat saya, teman Antonius Wahyu Setiawan yang sudah dipanggil Tuhan 3 hari yang lalu, diampuni segala dosa dan kekurangannya, dan ia diterima dalam kehidupan baru dalam kerajaan surga, dan keluarga yang ditinggalkan tidak sedih berlarut-larut, tetapi dengan iman mari kita terus menempuh perjalanan yang sedang tidak mudah ini. Betapa indahnya kehadiranmu yang bertataku